Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini merupakan hari kedua saya ada di Singapura. Setelah mengunjungi Bugis Street, Merlion Park, dan Parkway di hari pertama yang melelahkan, hari kedua ini saya mau ke Vivocity, lalu ke Sentosa Island naik monorail. Saya juga mau explore Universal Studio dan pantai Siloso Beach. Yuk ikuti keseruannya. Let's go. Ini saya naik bus double decker nomor 65 dari halte dekat hotel menuju Harbour Front atau Vivocity. Nah, nanti di sana saya mau cari sarapan dulu di Vivocity ya. Oke, saya baru aja sampai di Vivocity. Tadi dari halte saya mencari-cari pintu masuknya, akhirnya ketemu juga. Sekarang saya langsung aja nih mau cari food court ya. Biasa di lantai atas. Ini pintu masuknya. Di Vivocity ini udah terintegrasi juga dengan stasiun MRT ya. Saya sudah sampai di food court Food Republic. Yuk kita masuk. Food court ini punya tema unik ya, Hakka Village tahun 1900-an. Bayangkan, mereka sampai bawa struktur kayu asli dari China ke sini. Yuk kita cari makanan yang paling worth it. Nah, ini ada masakan Padang di sebelah kanan kita. Itu masuk tadi auranya langsung beda, bukan kayak food court mall biasa yang modern minimalis, tapi lebih ke vintage dan hangat. Di sini ada sekitar 30 stand makanan, mulai dari lokal Singapura, Malaysia sampai masakan internasional. Di sini hati-hati ya, banyak makanan yang tidak halal. Nah, ini karena saya datang masih sekitar jam 10-an, jadi masih sepi. Biasanya mulai jam 12 siang atau jam 6 sore itu mulai ramai ya, sampai harus rebutan kursi. Itu bisa dilihat ya, itu masih kosong kursinya. Ini sebelah kanan banyak orang antri, yaitu Moon Chinese Beef Roti. Ini roti pipih khas China yang fluffy dan crispy. Isiannya daging sapinya yang gurih, dan yang penting ini sudah sertifikasi halal. Ini suasana di sekitar food court ya. Tadi setelah makan saya mau beli tiket monorail ya untuk ke Sentosa Island. Oke, tadi saya sudah beli tiket monorail. Oke, kita mau naik monorail dulu untuk ke Sentosa Island ya. Keretanya sudah datang. Oke, kita masuk ke Sentosa Express. Ini suasana di dalam Sentosa Express ya. Cukup ramai.
Sentosa Express. You are just minutes away from Sentosa's many exciting island offerings. Sudah mulai nyala relnya ya. Nah, kita berpapasan dengan Sentosa Express dari arah sebaliknya. Ini view yang dapat dilihat dari monorail ya. Bisa dilihat itu masih banyak apa namanya pembangunan ini sebentar lagi mau sampai ke tujuan utama yaitu Universal Studio. Singapore's only plus integrated family resort. Resorts World Sentosa will Resorts World Nah, Station. itu bisa dilihat ya. Alert here for Resorts World Studionya. Sentosa. Please mind the platform gap. Resorts World Station. Oke, kita sampai. Saya mau cerita sedikit tentang Universal Studio Singapura. Jadi, pada pertengahan tahun 2000-an, pemerintah Singapura memutuskan untuk membangun 2 integrated resort untuk mendongkrak ekonomi. Genting Group melalui anak perusahaannya Resort World Sentosa memenangkan tender untuk membangun area di Pulau Sentosa. Visi utamanya yaitu membangun taman hiburan kelas dunia yang bisa menarik turis dari seluruh Asia Tenggara dan dunia. Nah, masa pembangunannya yaitu tahun 2007 sampai 2010. Peletakan batu pertama dimulai pada 19 April 2007. Pembangunan seluruh resort World Sentosa termasuk Universal Studio Singapura, hotel dan kasino menelan biaya sekitar 6,59 miliar dolar Singapura dan saat itu menjadi salah satu kasino atau resort termahal di dunia. Berbeda dengan Universal Studio di Hollywood atau Jepang, Universal Studio Singapura dirancang lebih kompak namun sangat padat dengan wahana orisinil yang disesuaikan untuk pasar Asia. Halo guys, hari ini kita lagi di Universal Studio. Kita mau coba masuk ya. Ada Lego, ada macam props juga. Ada akuarium raksasa juga. Ya, saya mau ke Universal Studio dulu. Oke, melanjutkan yang tadi. Universal Studio Singapura itu dibuka pertama kali untuk umum pada tanggal 18 Maret 2010. Menariknya, tiket untuk periode pembukaan ini ludes hanya dalam hitungan menit. Family
Jadi grand opening secara resmi diresmikan pada tanggal 28 Mei 2011 dengan perayaan besar-besaran yang dihadiri banyak selebriti dunia. Nah, USA sendiri mempunyai wahana eksklusif dan mereka bangga karena menjadi tempat pertama dunia yang memiliki wahana transformal, yaitu The Ride, dibuka pada Desember 2011, dan zona Far Far Away atau Sci-Rec pertama di dunia. Oke, sekarang kita mau lanjut masuk ke Universal Studio ya. Dan di depan ada gate otomatisnya ya. Nah, ini gerbang masuknya, di scan dulu tiket yang udah dibeli sebelumnya. Saya beli tiketnya itu lewat Traveloka. Kalau normalnya harganya sekitar 1 jutaan ya, tapi karena saya lewat Traveloka itu dapat harga 960 ribuan. Hah? Kenapa? Oh, mau beli makanan. Titipin ya? Titipin ya? Titipin di mana? Tadi disuruh titipin atau gimana? Nah, sudah di Universal Studio. Tadi kita ditegur petugas karena bawa makanan dari luar. Ternyata itu tidak boleh membawa makanan dari luar. Jadi harus dihabiskan atau dititipkan di locker. Karena waktu kita terbatas, jadi di sini hanya explore saja dan tidak menaiki wahana. Ini setupnya seperti zona New York. Jadi teringat setup zona gangster di Museum Angkut. Yang pernah ke Museum Angkut, komen di bawah ya. Dua tempat ini memang beda konsep, tapi menurut saya punya satu kesamaan, yaitu thematic experience. Jadi di Museum Angkut itu punya zona gangster town yang vibe-nya mirip banget sama zona New York di USS. Dari arsitektur gedungnya, papan neonnya, sampai detail jalanannya, kadang bikin kita lupa kalau kita lagi di Kota Batu. Luas sekali ya ternyata. Nah, ini masih di zona New York ya. Di Universal Studio Singapura itu dibagi berbagai macam zona.
Yang tadi kita lewati yaitu baru zona New York. Nanti selanjutnya ada Science Fiction City, lalu Ancient Egypt, lalu The Lost World, Far Far Away, Madagascar, dan Hollywood. Nah, setelah New York ini kita mau ke Science Fiction City nih. Nah ini New York ya. Depannya udah Science Fiction City. Nah ini Transformer The Ride. Nah ini kita masuk ke zona roller coaster nih. USS memiliki berbagai jenis roller coaster, mulai dari yang santai untuk keluarga sampai yang sangat memacu adrenalin. Nah yang ini jika tidak salah yaitu Battlestar Galactica, Taruh locker dulu. Human versus Cyclone. Nah sekarang saya masuk kawasan Ancient Egypt atau Mesir kuno di USS. Ini merupakan salah satu zona paling ikonik dan imersif karena zona ini membawa kamu kembali ke tahun 1930-an, masa Golden Age penemuan arkeologi Mesir. Di zona ini terdapat dua wahana yang sangat berbeda karakternya, yaitu pertama Revenge of the Mummy dan Treasure Hunter. Sekarang saya memasuki kawasan The Lost World di Universal Studios Singapura. Ini merupakan salah satu area terluas yang dibagi menjadi dua subtema besar, yaitu Jurassic Park berdasarkan film karya Steven Spielberg dan Waterworld berdasarkan film tahun 1995. Zona ini sangat populer karena menawarkan kombinasi antara wahana air yang basah-basahan dan pertunjukan aksi yang spektakuler. Di sini ada wahana utama yaitu Jurassic Park. Yang kedua, pertunjukan spektakuler atau Waterworld. Ketiga, ada edukasi dan interaksi. Memasuki kawasan Far Far Away, ini merupakan perwujudan nyata dari dunia film sci-fi. Menariknya, zona ini adalah satu-satunya di dunia yang memiliki replika kastil raksasa Far Far Away setinggi 40 meter. Zona ini sangat ramah keluarga karena atmosfernya yang ceria, penuh dongeng dan estetik untuk foto-foto. Nah di ikon utama ini ada The Castle. Jadi kastil ini bukan cuma hiasan, di dalamnya kamu bisa menemukan wahana utama, toko souvenir, dan teater. Arsitekturnya yang megah seringkali menjadi spot foto paling populer kedua setelah bola dunia universal di depan gerbang. Lalu ada wahana di Far Far Away yaitu Sirek 4D Adventure, Puss in Boots atau Giant Journey, Enchanted Airways, lalu ada Magic Potion Spin. Lalu tidak lupa juga pasti ada pertunjukan dan interaksi. Ada Donkey Live, lalu ada Meet and Greet, lalu ada The Milk Bar. Oke, sampai di sini dulu explore Universal Studio-nya. Kita mau lanjut ke Siloso Beach. Oke, saya sudah tiba di kawasan Siloso Beach. Infonya, ini merupakan pantai yang paling hidup dan penuh aktivitas di Pulau Sentosa. Ancol. Ini dari Batam bukan nih pasirnya nih. Karena Singapura secara geologis tidak memiliki pantai berpasir putih yang luas,
Oleh karena itu, kemungkinan pasir putih yang ada di sini yaitu pasir impor. Nah, untuk pasir sendiri bisa berasal dari Indonesia, terutama Kepulauan Riau dan Malaysia. Nah, sekian dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya yaitu mengunjungi Marina Bay Sands. Jangan lupa like, subscribe, sama share ke teman kalian yang rencana mau kesini ya.